Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Bapak senang melihat kalian hadir dengan wajah ceria. Semoga hari ini kita belajar dengan semangat dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Lipat tangan di atas meja. Marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Yang disebut namanya silakan jawab dengan suara yang jelas. Yang pertama, Syahrul Ramadan. Alfa. Afia. Akifa Naila. Hadir Pak. Arida. Hadir Pak. Naila. Hadir Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, semuanya silakan duduk kembali. Bapak bangga, kalian tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Lagu tadi mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Tetapi kemerdekaan itu tidak datang begitu saja, tetapi diperjuangkan oleh pahlawan dengan penuh pengorbanan dan keberanian. Baik, sebelum memulai pembelajaran,
agar kita bisa lebih semangat, mari kita lakukan tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, jadi semuanya sudah siap belajar. Ada yang tahu tanggal berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Baik. Kalau ada yang tahu siapa yang membacakan teks proklamasi? Soekarno. Insinyur Soekarno. Nah, lalu coba pikirkan, mengapa proklamasi itu penting bagi bangsa Indonesia? Karena Indonesia sudah tidak dijajah. Nah, karena ada yang lain? Karena Indonesia juga sudah merdeka. Jadi proklamasi itu menandakan bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, sebelum proklamasi dan teks itu dibacakan, ada beberapa peristiwa. Nah, sebelum masuk di pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan peristiwa menjelang proklamasi. Kedua, menyebutkan tokoh-tokoh proklamasi. Ketiga, menjelaskan makna proklamasi. Keempat, menyusun gambar peristiwa sesuai urutan. Dan yang terakhir, menyampaikan hasil diskusi dengan percaya diri. Jadi pembelajaran nanti kita lakukan dengan menarik. Bapak akan menampilkan beberapa gambar tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan pelaksanaannya. Nah, nanti tugas kalian yaitu mengamati gambar, kemudian berdiskusi dengan kelompok, lalu mengurutkan peristiwa proklamasi sesuai urutan. Nah, dari hasil itu nanti akan didiskusikan di atas. Nah, jadi kalian nanti bukan Bapak Guru yang cuma menjelaskan di atas, tetapi kalian juga harus aktif berdiskusi, apalagi bekerja sama dan berani menyampaikan pendapat. Jadi harus menyampaikan pendapat. Nah, pelajaran sejarah itu tidak hanya mengenal tokoh-tokoh atau mengenal nama-nama pahlawan, tetapi kita harus mengambil teladannya, yaitu menghargai para pahlawan. Nah, waktu dulu pahlawan itu cara memperjuangkan bangsa Indonesia itu dengan cara apa? Melawan penjajah. Nah, tugas kalian sebagai peserta didik apa? Yaitu belajar dengan baik, disiplin, apalagi menghormati teman. Nah, dan yang paling penting itu adalah cinta tanah air. Baik, kita masuk di pembelajaran. Coba perhatikan peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas. Yang pertama ada gambar apa? Bendera Indonesia. Ada juga apa? Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Nah, ada juga proklamasi itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebelum peristiwa ini ada beberapa peristiwa yang penting sebelum dilaksanakannya proklamasi. Nah, yang pertama yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi ini Jepang sudah kalah dengan sekutu. Jepang pada waktu itu menjajah bangsa
Indonesia. Nah, tetapi dikalahkan oleh sekutu. Nah, berita ini didengarkan oleh golongan muda. Golongan muda ini mendengar berita tersebut di radio. Nah, muncullah berpikiran bahwa golongan muda berpendapat bahwa Indonesia bisa cepat merdeka. Nah, maka dari itu, tapi sebelum itu muncul permasalahan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ini mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu ising Jepang. Jadi dia mau cepat-cepat merdeka. Sedangkan golongan tua ini berpendapat untuk menunggu kepastian dari Jepang agar proklamasi dapat diterima di internasional. Jadi golongan tua ini masih berhati-hati agar tidak terjadi permasalahan. Nah, dari permasalahan ini muncullah peristiwa yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu golongan muda ini membawa tadi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini adalah tempat daerah dibawa Insinyur Soekarno ke sana. Nah, di sana terjadilah diskusi. Nah, setelah disepakati oleh golongan muda dan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, maka mereka kembali ke Jakarta. Bapak mau bertanya, mengapa golongan muda ini ingin sekali melaksanakan proklamasi? Karena apa? Karena Indonesia sudah tidak dijajah. Apalagi? Indonesia sudah merdeka. Ada juga tujuannya golongan muda ini membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar dia tidak bisa terpengaruh oleh Jepang. Nah, setelah kembali ke Jakarta, disitulah mulai perumusan teks proklamasi yang dilakukan di tempat rumah Laksmana Maeda yang ada di Jakarta. Nah, di sini tempat terjadi jadinya perumusan teks proklamasi. Ada yang tahu siapa saja yang merumuskan teks proklamasi? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain itu masih ada beberapa tokoh penting. Jadi yang merumuskan teks proklamasi itu ada siapa? Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, kemudian setelah dirumuskan teks proklamasi ini diketik oleh siapa? Sayuti Melik. Nah, setelah perumusan teks proklamasi ini pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi dibacakan siapa? Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Ya. Nah, di mana dilaksanakan itu? Di Jalan Pengansaan Timur nomor 56 Jakarta. Baik, Bapak kembali mau bertanya. Tadi yang membacakan teks proklamasi siapa? Insinyur Soekarno. Yang mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi? Yang mengetik teks proklamasi? Sayuti Melik. Nah, sekarang Bapak akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu nanti itu akan membahas peristiwa menjelang proklamasi dan peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian kelompok dua itu membahas perumusan teks
proklamasi dan pembacaan proklamasi. Jadi itu nanti tugasnya nanti Bapak akan membagikan beberapa gambar. Nah, ini gambar. Gambar ini nanti akan diurutkan sesuai dengan peristiwa proklamasi, sesuai dengan urutan yang benar. Nah, setelah sudah diurutkan, nanti satu perwakilan kelompok naik di atas untuk mengurutkannya di smartboard. Setelah itu, semua kelompok naik di atas mempresentasikannya. Nah, kelompok yang lain silakan menyimak dan nanti ada di sesi tanya jawab memberikan pertanyaan. Sudah paham? Paham. Jadi kelompok berapa nih? Kelompok 1, kelompok 2, nah ini gambarnya. Bentar. Dan ini nanti ditempelkan di karton sesuai dengan urutan sejarah, sesuai urutan peristiwa proklamasi. Oke, bentar saya berikan lem ini nih. Silakan diskusi, semuanya harus aktif berdiskusi. Coba yang ini kenapa ini urutan gambar berapa? Satu, kenapa? Ini gambar apa? Gambar Jepang menyerah kepada sekutu. Sekutu itu banyak, ada Amerika, ada Polandia. Nanti kalau sudah silakan tulis sesuai dengan gambar yang susun. Bebas. Kalau
Sudah selesai? Gimana? Yang mengetik tadi ini. Namanya Sayuti Meli. Nggak apa-apa. Mana? Bagaimana? Sudah selesai?
Ini sudah? Yang di mana? Sudah? Semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, kita masuk di tahap diskusi. Saya persilakan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk mengurutkan gambar peristiwa yang sudah didiskusikan bersama temannya. Ini simpan saja di sini. Ambil Pak. Atas. Sini. Oh, siapa kelompok 1? Joyo. Di sini menghadap ke sana. Sini. Jangan tutup gambarnya di belakang. Kasihkan ya. Yang pertama dulu siapa? Yang mana? Nih. Kenapa pilih ini? Ini adalah peristiwa apa? Jepang. Menyerah sekutu. Gambar kedua, urutan kedua. Itu alasannya? Golongan muda mendengar tersebut di radio. Urutan ketiga itu peristiwa apa? Peristiwa Nas Demplok. Kalau urutan terakhir Perumusan teks proklamasi. Satu orang silakan baca hasil diskusinya. Yang pertama Jepang menyerang sama seperti. Satu orang. Yang kedua golongan muda mendengar kejadian tersebut di radio. Yang ketiga peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat perumusan teks proklamasi. Baik.
dari kelompok 2, apa ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Ya, silakan Naila. Siapa tokoh-tokoh proklamasi? Siap. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik. Oke. Baik, tadi pertanyaan dari Naila, siapa tokoh-tokoh proklamasi? Nah, sedangkan diskusi dari kelompok 1 tadi itu mengenai peristiwa sebelum dilaksanakannya proklamasi. Nah, coba meskipun tadi bukan bagian dari kelompok 1, tapi dia sudah bisa menjawab dengan benar. Beri tepuk tangan. Masih ada pertanyaan lain mengenai peristiwa sebelum proklamasi? Siapa? Angkat tangan. Kapan Indonesia merdeka? Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 1945. 45. Baik, bagus sekali untuk kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan. Silakan duduk. Giliran kelompok 2. Ini tadi urutannya yang benar. Sekarang kelompok 2. Nah, urutan gambar pertama apa? Merumuskan teks proklamasi. Yang ini. Kita coba lihat. Aduh, belum. Untuk urutan kedua? Teks diketik. Diketik. Siapa yang mengetik? Sayuti Melik. Urutan ketiga? Pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Untuk urutan terakhir? Yang terakhir makna proklamasi kemerdekaan. Nah, baik. Jadi saya beri masukan untuk kelompok 2. Jadi yang peristiwa pertama itu mengenai pertama perumusan teks proklamasi. Nah, setelah proklamasi itu sudah dirumuskan, diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pada keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi itu dibacakan oleh siapa? Insinyur Soekarno. Dan didampingin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Baik, silakan satu orang menjelaskan ulang hasil diskusinya yang sudah didiskusikan. Pertama-tama, Mana sana? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan teks proklamasi. Kedua, teks diketik oleh Sayuti Melik. Yang ketiga, pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Yang terakhir, makna proklamasi kemerdekaan. Sekarang dari kelompok 1 apa ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang mendampingi Insinyur Soekarno? Nah, siapa yang mendampingi Insinyur Soekarno pada saat pembacaan teks proklamasi? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Masih ada pertanyaan lain? Silakan. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Nah, siapa yang mengetik teks proklamasi? Sayuti Melik. Baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Nah, dari diskusi tadi kita mengambil bahwa peristiwa proklamasi itu ada beberapa peristiwa terjadi sebelumnya. Yang pertama itu apa? Menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Nah, dari berita itu didengarkan oleh para golongan muda. Nah, golongan muda, namun terjadi beberapa perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ini
ingin segera melaksanakan proklamasi tanpa menunggu keputusan dari pihak Jepang. Sedangkan golongan tua tadi apa? Golongan tua ingin menunggu keputusan dari Jepang agar tidak terjadi permasalahan. Nah, setelah kegiatan diskusi, kita masuk di tahap evaluasi. Nah, nanti Bapak akan bagikan soal 5 pilihan ganda dan 5 isian. Silakan dikerja dengan teliti. Oke, ingat namanya ditulis. Berapa? Ini adalah evaluasi mandiri, jadi tidak boleh menyontek. Hah? Aduh, kurang sih. Ingat namanya harus jelas dan lengkap. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada masalah silakan bertanya. Apa? Yang selesai silakan kumpul di atas. Bapak memberikan lagi pertanyaan. Yang apa saja peristiwa terjadi sebelum proklamasi itu dibacakan? Golongan muda dan golongan tua memiliki pendapat yang berbeda. Masih ada yang lain? Sekitar proklamasi. Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, siapa saja tokoh-tokoh penting pada saat perumusan teks proklamasi? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Meli. Nah, baik, sebelum pembelajaran ini ditutup, siapa satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, berita itu didengarkan oleh golongan muda, tetapi terjadi perbedaan pendapat antara siapa? Golongan muda dan golongan tua. Golongan muda berpendapat apa? Agar segera diproklamasi. Oke. Sedangkan golongan tua berpendapat menunggu pendapat dari Jepang. Nah, agar tidak terjadi dari masalah itu terjadi apa peristiwa? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu adalah membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendiskusikan. Dan setelah diskusi itu dia kembali ke Jakarta. Kemana? Ke rumah Laksmana Maeda. Nah, baik, beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini kita mengambil beberapa kesimpulan sebagai pelajar bahwa kita harus menghargai para pahlawan, terutama para pahlawan
proklamasi. Nah, bagaimana kita sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara apa? Mencinta tanah air. Yang dilakukan setiap hari Senin itu apa? Upacara bendera. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Silakan ketua kelasnya. Guru yang berusia berat, tepat tangan di atas meja. Marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi